Oke, nah ini pada kuliah kali ini ya, ini kuliah ketiga atau kuliah keempat? Kuliah keempat ya? Kuliah keempat ya? Oke, jadi ini saya ingin bahas tentang demokrasi sebagai ajas dalam hukum tata negara. Ini penting, karena hampir setiap pemerintahan di dunia ini menggunakan kata demokrasi. Ya, dulu kita di zaman eranya Orde Baru ya, disebut demokrasi Pancasila. Sebelumnya di eranya Bung Karno disebut sebagai demokrasi terpimpin, guided demokrasi. Di Cina pun kata demokrasi pakai juga demokrasi kerakyatan atau demokrasi proletarianism, macam-macam lah. Nah, pengertian demokrasi ya, demokrasi sebagai ajas dan yang dipergunakan dalam kehidupan ketatanegaraan itu berasal dari Yunani ya, berasal dari Yunani. Terdiri dari, saya kira ini pelajaran sipik ya waktu SMA, terdiri dari kata demos berarti rakyat, dan berarti juga Kratos, Bapak. apa namanya itu, kretin berarti pemerintah. Nah, ini buku ini masih bahannya dari Pak Sri Sumantri ya. Jadi demokrasi itu bisa diberi arti sebagai pemerintahan oleh rakyat, nah, jumlah lebih banyak pemerintah yang berjumlah sedikit, kira-kira seperti itu ya, demokrasi. Nah, demokrasi ini macam-macam tafsirannya ya. Kemudian Maurice de Purger ya, dalam buku Le Régime Politique mengatakan para sosiolog aliran Durkheim ya, aliran Émile Durkheim, aliran sosiologi, membenarkan bahwa semasa permulaan kebangunan peradaban manusia, perbedaan antara orang pangreh artinya penguasa dan orang-orang yang diperintah itu tidak ada. Ya. Kekuasaan bukannya dijalankan oleh beberapa orang tertentu, melainkan merata dalam gerombolan seluruhnya, di mana setiap orang tunduk pada patokan-patokan umum yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh gerombolan. Gerombolan ini arti kelompok ya, nggak ada kaitannya dengan DPR ya, yang dibilang di DPR. Jadi sungguhnya pada waktu orang diperintah, tak ada yang memerintah, tapi kemudian beberapa orang dari gerombolan agaknya menyatukan diri, arti kelompok ini menjadikan diri menjelma ya dari patokan kolektif dan sebagainya. Nah, kemudian pendapatnya Rousseau, Jean-Jacques Rousseau mengatakan kalau dipegang arti kata seperti diartikan umum, maka demokrasi yang sungguh-sungguh tidak pernah ada dan tidak akan ada. Ada berlawanan dengan kodrat alam bahwa yang berjumlah terbesar memerintah, yang paling sedikit itu jumlahnya harus diperintah. Kira-kira gitu ya. Pokoknya jangan sibuk-sibuk nomor tuh kalau telepon, oke? Oke nanti. Ya oke lah. Kalau oke bicara sendiri ya. Jangan, kalau bicara oke jangan bawa orang-orang lain ya. Bawa sendiri, dewean aja kalau oke ya. Ya Pak, maaf Pak. Izin Bapak, maaf Pak. Ya, kalau oke sendiri, jangan ajak temannya ya. Oke, negara-negara dunia ini berdasarkan diri atas ajas demokrasi. Ya, tetapi dilaksanakan tidak sama. Oleh karena itu Richard Woodwell mengatakan bahwa dalam perkembangannya demokrasi kemudian menjadi bermacam-macam predikat seperti sosial demokrasi ya, seperti Swedia, Finland dan sebagainya. Kemudian liberal demokrasi ya, Eropa Barat, people demokrasi. Nah, itu di Cina ya. Guided demokrasi zamannya Bung Karno. Nah, setelah peristiwa G30 selesai, PKI muncul istilah demokrasi Pancasila, sebelumnya demokrasi terpimpin. Nah, ini beda-beda ini ya. Dan kemudian menurut Bonger ya, Roger Kager ya, disinggung bahwa ada dua pengertian demokrasi. Demokrasi dari sudut formil dan dari sudut material. Ya. Kemudian oleh apa namanya, Robert Karp dan kawan-kawan dalam buku American Democracy and Theory Practice mengatakan further difficulty about defining democracy is that the term is used to describe both an ideology and an actual government mechanism. People prefer to the former when they talk about the democratic way of life, and the latter when they talk about democracy in action. In other words,
Demokrasi is both theory and practice. Nah, jadi demokrasi itu pada kenyataan dan pada keilmuannya, teorinya. Nah, jadi bermacam demokrasi menurut sarjana ya. Ketiga di atas ya. Jadi istilah dipakai demokrasi sebagai ideologi atau pandangan hidup, atau teori dan demokrasi sebagai actual government mechanism, demokrasi in action atau demokrasi praktek. Ada lagi sarjana lain bernama William Goodman dalam buku yang bernama The Two Party System in the United States juga mengungkapkan adanya dua macam pengertian demokrasi. Adapun istilah yang dipergunakan adalah demokrasi filosofi dan representative in form. Dari kedua macam pengertian demokrasi di atas, yang pertama mempunyai arti yang fundamental, yaitu demokrasi in filosofi, artinya demokrasi secara falsafah. Ya. Sedangkan yang kedua terdapat banyak persamaan daripada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan fundamental dan pelaksanaan demokrasi pada negara terletak pada demokrasi yang arti pertama. Apa yang demikian? Karena sebab dalam sejarah ditinjau dari sudut demokrasi material, ada disasarkan pada kemerdekaan, kemudian disasarkan pertama-tama pada kemajuan bidang sosial dan ekonomi. Jadi sangat erat ya praktek demokrasi itu sebagai suatu tatanan politik tergantung pada situasi sosial dan ekonomi. Nah, pelaksanaan demokrasi juga berbeda dari satu negara dan negara lainnya. Oke, nah nanti perbedaan lebih detail kita bicarakan di kuliah selanjutnya di bab 3 tentang struktur demokrasi. Oke, demokrasi dan persamanya ya. Ternyata dalam sejarah paham kemerdekaan dan persamaan timbul dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai reaksi terhadap paham absolutisme, ya sesuatu paham di mana kekuasaan dalam negara secara mutlak berkuasa dalam satu orang, raja, kaisar, atau diktator, atau satu komandan. Ya. Kemudian dalam keadaan demikian terdapat perbedaan mencolok antara golongan yang berkuasa dan mereka yang tidak berkuasa. Segala sesuatu yang dijalankan oleh golongan berkuasa ditujukan hanya untuk kepentingan golongannya sendiri. Lanjutkan. Kemudian ada pendapat Emery Rebus dalam bukunya Demokrasi Manifesto. Ya, dia mengungkapkan tentang liberalisme bahwa paham politik yang mencoba mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam kehidupan sosial adalah liberalisme. Ya. Paham liberal adalah intisari program-program yang pada akhir abad ke-18 menarik dengan serempak kekuasaan yang paling berpengaruh di Amerika Serikat, Inggris, dan Republik Prancis. Konstitusi Amerika Serikat, Revolusi Prancis, dan awal industri modern di Inggris kemudian memberi dorongan dasar dan paham itu. Kemudian anasir-anasir progresif dari semua negara-negara demokratis disatukan dalam partai-partai politik yang bertujuan menyusun negara dan kehidupan ekonomi berdasarkan kemerdekaan perseorangan, menjamin kemerdekaan bangsa-bangsa dan menciptakan kemerdekaan yang sebesar mungkin dan hubungan tukar-menukar di lapangan internasional. Nah, ini yang jadi paham liberalisme itu sangat kuat sekali ya di awal-awal abad masuk abad ke-19 ya. Nah, pandangan Emery Rebus ini dikatakan ya ada banyak hal ya yang mempengaruhi pada kenyataan sejarah umat manusia. Pertama, semua perang dilakukan untuk kemerdekaan. Ini pasti. Perang Amerika ya kan, kemudian perang-perang di negara-negara Amerika Latin, ya, misalnya perang di Brasilia, di Argentina. Kemudian semua revolusi dimulai untuk kemerdekaan. Ya. Misalnya revolusi Bolshevik ya, di Rusia, revolusi Amerika, ya, kemudian percobaan manusia dapat ilmu pengetahuan ekonomi mendapat daya dorong. Nah ini juga penting juga mempengaruhi. Misalnya revolusi industri mendorong itu lahirnya paham tentang sosial demokrat bahwa buruh bukan sekedar faktor produksi, tapi juga adalah manusia yang harus diberikan kesejahteraan dan dilindungi kesehatannya dan segala macam. Nah, cita-cita kemerdekaan, ya, paham kemerdekaan
yaitu kemerdekaan berpikir dan menggunakan pikiran serta menganut keyakinan sendiri. Ini universal ya, berpikir artinya Anda berpikir, mengeluarkan pikiran, menganut keyakinan. Kemerdekaan itu bersatu dengan teman-teman yang sepaham serta mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Ini adalah kemerdekaan berkumpul dan bersidang, misalnya organisasi ya, organisasi. Kemudian kemerdekaan itu mengatur kehidupan sendiri, tidak seperti diperintahkan oleh kuasa yang lain. Ini kehidupan pribadi, yang personal. Selanjutnya banyak sekali pemikiran-pemikiran, misalnya katakanlah pemikiran Montesquieu ya, sebelum Revolusi Perancis. Dikatakan there is the words that has been given varied meanings and evoke more varied emotion in the human heart than liberty. Jadi kebebasan itu satu kata yang luar biasa sekali. Tidak ada batas orang mencari tentang kebebasan ya, dan itu yang memberikan semangat Revolusi Perancis. Kemudian Montesquieu mengatakan ya, some taken it as a means of deposing him on whom they have conferred a tyrannical authority. Other again have meant by liberty the privilege of being governed by a native or their own country or by their own laws. Some have annexed this name from government exclusively of others. Those we have a republican taste applied it to this species of government. Those who like a monarchical state gave it to monarchy. Jadi pandangannya mengatakan bahwa mereka yang setuju dengan monarki itu kerajaan maka akan berpihak pada monarki ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian dalam hal kemerdekaan dan persamaan merupakan dua hal yang tidak dapat bisa-pisahkan. Dengan demikian dalam membicarakan kemerdekaan mau tidak mau kita harus membicarakan persamaan. Tapi kemerdekaan persamaan adalah suatu keadaan yang tidak masuk akal ya. Ini adalah satu pikiran juga. Dan bahwa ajas kemerdekaan dan persamaan merupakan dua paham atau ajas yang tidak dapat dipisahkan. Kita lihat pula ya di dalam sejarah. Nah, misalnya pada waktu Revolusi Perancis berkobar ya 1789, oleh pemimpin-pemimpinnya dikumandangkan semboyan yang terkenal sampai sekarang, yaitu liberté. Ya. Liberté itu adalah kebebasan, egalite persamaan, dan fraternité persaudaraan. Semboyan tersebut merupakan jeritan terhadap keadaan yang terjadi di Prancis pada waktu itu serta Eropa dan dunia. Semboyan itu kemudian merupakan cita-cita Republik Prancis di atas dinamakan The Three Sisters oleh Baker. Dengan pemberian itu, Baker beranggapan bahwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan itu merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan sama lain. Meskipun di tindakan lain, kita dapat mengatakan bahwa fraternity adalah konsekuensi logis daripada egalite, adanya egalite dalam hubungan dengan kodrat manusia. Jadi, Revolusi Prancis ini luar biasa sekali. Ya, dia mengakhiri satu pemerintahan yang sewenang-wenang, kekaisaran monarki absolut dari Louis XIV. Sampai absolutnya Louis XIV dibilang leta semua. Negara adalah saya. Jadi bagaimana maunya saya ya? Bagaimana maunya saya? Ya, saya mau berkuasa sampai seumur hidup. Ya, nggak perlu perpanjangan dan sebagainya, silakan aja. Itu kemauan saya. Nah, ini yang filosofi seperti ini yang menurut saya harus dibaca secara cermat ya. Kemudian ya perkembangan ini semua juga ajas kemerdekaan dan persamaan terutama di bidang ekonomi menyebabkan terjadi persaingan bebas. Jadi private liberalism itu berasal dari liberty juga. Ya, siapa penguasa modal dan kemudian melahirkan disparitas kaya dan miskin, the haves and golongan the have not. Ya, menurut Marx and Engels dinamakan golongan bourgeois dan golongan proletar. Kira-kira dua sisi itu ya. Jadi memang revolusi Prancis yang diikuti juga dengan revolusi industri di Inggris melahirkan berbagai macam persoalan sosial. Ya, banyak orang menjadi tunawisma, pengangguran, segala macam. Situasi chaos sekali. Nah, kemudian lahirnya pemikiran-pemikiran Marx and Engels tentang golongan buruh, ya, golongan Marxisme dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca secara sederhana. Ya. Kemudian saya kira ini masih berbicara soal filosofi kemerdekaan, ya, dan sebagainya. Ya,
Itu kemudian demokrasi itu mempunyai konsekuensi-konsekuensi tertentu. Ya, misalnya adanya keharusan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Kita tahu revolusi di Amerika, ya, revolusi Amerika 1776, ya, awalnya kan mereka menolak ini. Jadi orang-orang buangan dari Eropa ditaruh di benua Amerika, Amerika Utara. Ya, kemudian mereka harus membayar pajak pada kekuasaan koloni Inggris. Ya. Awalnya mereka mau, kemudian tiba-tiba ada masalah. Ya. Bisa krisis ekonomi, ya, pengangguran, tingkat kejahatan yang tinggi. Ya. Kemudian melahirkan semboyan, ya, di Amerika oleh kalangan koloni itu. Dia mengatakan no taxation without representation. Tiada pajak tanpa perwakilan. Jadi mereka bilang, oke, kami bayar pajak, tapi kami butuh suara kami didengar melalui perwakilan kami. Itulah yang menyebabkan lahirnya Kongres di Amerika. Atau di Indonesia, ya, ada lembaga namanya Popstrat, ya, antara lain anggota yang sangat terkemuka adalah Muhammad Husin Takrim. Walaupun sekedar tempat orang menyuarakan suaranya dan tidak mempunyai kekuasaan lebih dari itu, tapi ini adalah satu langkah besar dalam perkembangan demokrasi, ya, adanya lembaga-lembaga peran rakyat ini. Kemudian konsekuensi dari demokrasi adalah pemimpin harus diseleksi melalui seleksi. Jadi keharusan dari seleksi melalui pemilihan umum, bebas dan rahasia maupun dengan cara yang lain. Dan yang ketiga, harus ada partai politik. Ya, partai politik ada mesin demokrasi. Walaupun banyak juga kritik terhadap partai politik, apalagi partai politik yang dibikin oleh satu keluarga. Susah itu. Seolah-olah partai politik adalah sebuah toko supermarket. Yang di mana yang menentukan adalah pemilik modal. Pemilik modal adalah orang yang punya toko itu sendiri. Jadi problem partai politik Indonesia begitu. Ya, saya kira kalau jelek buruknya mungkin Partai Golkar masih disebut sebagai partai modern, walaupun kadang-kadang tidak menemukan ritme politiknya ke arah mana Golkar. Atau PKS misalnya. Ya, PKS adalah partai kader. Kalau menurut saya itu punya basis yang kuat. Atau juga Partai Amat Nasional. Ya, setelah pisah dengan Amin Rais, dia punya ritme sendiri. Nah, saya lupa partai-partai yang lain yang selebihnya mungkin. Kemudian harus ada lembaga yang punya tugas pelaksanaan yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui badan perwakilan. Jadi harus ada pemimpin, harus ada pelaksana kekuasaan, harus ada pemerintah yang melaksanakan itu. Nah, ya, itu konsekuensi dari demokrasi. Ya, misalnya kita bisa lihat dalam sistem ketatanegaraan di Inggris, Perancis, dan Jerman Barat, Amerika, dan sebagainya. Kemudian demokrasi atas dasar kemajuan sosial dan ekonomi. Ya, ini juga satu yang penting, ya. Kemudian ya, ini bisa dibaca sendiri, ya, bahwa oleh karena tidak ada kemampuan yang sama di antara mereka menjalankan pasangan bebas ini, timbullah perbedaan yang besar antara golongan the haves dan golongan the have-not. Di dalam praktek kenegaraan, golongan kedua itu tidak dapat ikut menentukan urusan bernegara. Jadi siapa yang punya duit, dia berkuasa. Yang tidak punya duit, ya silakan minggir. Ya, kira-kira itu sudah digambarkan. Kenyataan di atas, ya, disebabkan lemahnya, ya, kedudukan golongan the have-not. Di samping itu adalah merupakan kenyataan pula bahwa lembaga perorangan rakyat dikuasai golongan the haves. Ya, perbedaan dia kembali diperkuat dengan adanya revolusi industri, di mana tekanan-tekanan sosial begitu tinggi dan perkembangan yang membuat berbagai macam masalah. Ya, nah, saya kira sementara itu, ya, silakan dibaca. Mohon maaf ini kuliah agak singkat, ya. Kuliah agak singkat karena saya dalam situasi yang yang kurang sehat, ya. Jadi terlalu lelah tadi. Jadi saya mohon maaf ini, jadi kita selesaikan kuliah, ya, di sini. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Oke. Makasih banyak, ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.